Ya, ini adalah video narasi kedua. Jadi kemarin kita sempat membahas tentang halving harga Bitcoin yang melonjak tinggi. Dan di video tersebut ada kata-kata mining. Mungkin banyak yang bertanya, apa itu mining crypto? Bagaimana prosesnya dan seperti apa mining tersebut? Nah, dalam video ini akan dibahas secara sederhana perbedaan maksud dari mining itu bagaimana. Jadi mining di sini adalah pertama-tama kita bedakan menjadi dua, yaitu solo mining dan pool mining. Di mana saat solo mining itu berarti kita sudah siap dengan perangkat kita dengan hash yang cukup besar dan kita mengerjakannya sendiri, sehingga saat kita menemukan blok kripto tersebut itu akan menjadi milik kita semua. Jadi setelah halving ini kan Bitcoin akan dibagi setengah, yaitu menjadi 3,125. Jadi 3,1 Bitcoin itu akan menjadi milik kita sebagai penemu blok. Tapi jika kita menggunakan pool mining ini maksudnya adalah bersama-sama. Jadi bukan hanya sendiri, tapi banyak rekan-rekan mining yang lain yang menggali. Jadi seperti dalam satu kolam itu ada 1.000 orang. Nah, 1.000 orang itu yang mencari blok tersebut. Nah, saat ditemukannya blok itu akan, jadi saat pool mining itu saat menemukan blok 3,125 ini akan dibagi sesuai dengan kekuatan masing-masing alat yang digunakannya. Jadi dibagi 1.000 orang, tetapi pembagiannya ini bukan langsung dibagi rata 1.000, tetapi melainkan sesuai dengan hash yang dimiliki dari masing-masing mining tersebut yang ada dalam satu blok tersebut. Jadi secara definisi singkatnya itu adalah mining itu adalah proses yang digunakan untuk memvalidasi dan memproses transaksi kripto. Jadi saat ada orang yang mengirim dari wallet pribadi menuju exchange, proses tersebut divalidasi oleh para mining ini. Lalu para mining ini akan mendapatkan fee dari hasil proses validasinya. Nah, beda dengan fiat. Kalau fiat itu transaksi perbankan, kita transfer, itu ada lembaga yang mengurusi untuk perpindahan dana dari bank satu ke bank lain. Nah, perpindahan ini kan ada biaya fee-nya itu yang sudah ditentukan. Misal ada 2.500, 6.500 atau berapa. Nah, seperti itulah fee yang ada dalam kripto. Tapi besaran fee ini tidak membebani terlalu berat kepada si pemilik koin saat dia mengirimkan koinnya. Ini yang dimaksud dengan mining itu. Mining itu adalah memperoleh fee dari hasil validasi dan proses transaksi kripto. Karena mereka dianggap para mining ini mengamankan. Jadi mengamankan jaringan blockchainnya. Jadi mengamankan jaringan blockchain. Karena jaringan ini kan tersebar luas. Bisa di rumah masing-masing atau institusi membuat perusahaan mining khusus mining itu bisa. Jadi siapa aja bisa menjalankan mining. Dan proses ini sama seperti menyelesaikan tugas matematika yang kompleks. Dan proses pengerjaannya ini bukan kita secara manual memasukkan rumus, mengerjakan, menghitung gitu, bukan. Tetapi oleh mesin yang ada di dalam komputer kita. Misal kita menggunakan CPU untuk mining, berarti CPU itu harus dibantu dengan VGA-nya atau dibantu dengan chipsetnya, Intel Core gitu lah. Intel Core 9 kita menggunakan untuk mining, dan ada beberapa koin yang bisa menggunakan chip itu atau VGA. Atau kita nggak mau pakai CPU, kita beli khusus mesin mining. Nah, itu sudah tersedia itu di pasaran, mesin untuk mining. Jadi tugas matematika yang kompleks ini dikerjakan oleh GPU atau CPU tersebut yang VGA-nya tersebut. Ini dikenal sebagai proof of work atau bukti kerja dalam jaringan blockchain. Karena dalam catatan, jadi blockchain itu mencatat semua
ada ledger. Ledgernya itu mencatat semua transaksi yang ada. Ini yang penting diketahui. Jadi masalah kripto itu bukan hanya naik turun atau grafik. Kita harga beli, harga jual, tetapi penggunaan di kehidupan kita itu sebuat apa kripto itu. Dan jika ini digunakan, itu semua transaksi yang ada di kripto itu tercatat, ada buku ledgernya juga. Tapi kita tidak akan membahas ke sana, kita hanya akan membahas saat ini adalah mining. Jadi nanti rekan-rekan bisa cek di komen, apa itu ledger, apa itu proof of work. Nah, itu bisa di komen di chat. Dalam jaringan blockchain tersebut, proses ini umumnya digunakan dalam jaringan, misal kita mining Bitcoin. Jadi kripto itu nggak semua kripto bisa di mining. Ada beberapa kripto yang bukan, atau dia token yang tidak bisa di mining, tapi ada yang bisa di mining. Yang bisa di mining ini seperti Bitcoin, Ethereum, kemudian Doge, itu bisa di mining dan banyak lainnya. Kemudian proses penemuan blok dalam mining ini dimulai dengan para penambang atau miner yang memilih untuk menyelesaikan blok transaksi. Mereka mengumpulkan transaksi-transaksi yang belum diproses ke dalam blok tersebut atau blok yang baru, dan kemudian berkompetisi. Jadi para miner itu berkompetisi. Jadi berkompetisi siapa duluan nih yang bisa menemukan nilai khas yang sesuai dengan target yang ditentukan oleh jaringan tersebut. Sehingga nilai khas ini dicari dengan mencoba berbagai kombinasi input hingga khas yang dihasilkan memenuhi syarat yang ditetapkan. Penambang pertama yang berhasil menemukan, ini yang penting nih, penambang atau miner yang pertama kali yang berhasil menemukan nilai khas yang valid akan memperoleh hak untuk menambah blok tersebut ke blockchain, dan sebagai imbalannya mereka menerima hadiah atau reward dalam bentuk kripto yang sesuai. Jadi kalau kita mining Bitcoin, berarti reward kita berupa Bitcoin. Kalau kita miningnya Ethereum, kripto kita berupa Ethereum. Tapi saat ini Ethereum sudah tidak bisa di mining. Jadi hadiah itulah, reward itulah yang diperoleh oleh miner. Dan perbedaannya jika dia solo miner, dia akan memperoleh reward itu secara penuh. Itu kalau solo mining. Kemudian kalau pool mining, berarti reward itu akan dibagi dengan yang lainnya. Walaupun yang lain kan nggak ketemu nih, tapi karena dia dalam satu kolam itu mencari, dia tetap akan mendapatkan. Ini adalah dua metode utama dalam melakukan mining, yaitu solo mining dan pool mining. Di mana solo mining ini adalah ketika seorang penambang bekerja sendiri. Nah, itu kan bekerja sendiri untuk menemukan blok baru. Mereka tidak berbagi hash rate. Hash rate-nya tidak dibagi-bagi. Mereka dengan penambang lain, dan jika mereka berhasil menemukan blok, mereka mendapatkan seluruh hadiah blok tersebut. Itu perbedaannya. Sedangkan yang pool mining itu merupakan sangat tidak bersama-sama. Tapi kelemahannya apa ini kalau solo mining? Kelemahannya solo mining ini, proses ini menjadi sangat tidak pasti dan memakan waktu, karena tidak akan ada reward sama sekali waktu kita solo mining sebelum kita menemukan blok yang baru. Sedangkan kalau kita pool mining, walaupun kita tadi tidak ketemu, ada satu yang bertemu, itu bisa dibagi ke teman-teman yang tidak menemukan. Sedangkan kalau yang solo mining, ya dia tidak akan pernah dapat reward sampai dia menemukan blok yang baru. Terutama bagi penambang yang memiliki, misal di rumah cuma satu CPU, satu VGA, tidak disarankan untuk solo mining. Walaupun ada beberapa kasus, ada orang yang beruntung pakai laptop, tapi dia orang IT gitu, dia ngerti software, dia ngerti program, dia bikin mining, solo mining, dia dapat koin. Itu pernah ada dalam berita, itu bisa dicari. Tapi itu 1 banding 1.000.000 mungkin, seperti itu. Kemudian perangkat keras yang digunakan ini seperti mining itu ada open, jadi terbuka, jadi ring, mining ring. Mining ring itu berarti satu CPU dengan beberapa VGA atau GPU, grafis ya, kartu grafis khusus. Jadi beberapa bisa diisi 6, 5 atau 12 GPU.
Kemudian ada perangkat khusus nih yang benar-benar dibuat khusus untuk mining, seperti yang dikenal dengan ASIC atau Application Specific Integrated Circuit. Nah, ini khusus ini. Jadi dia khusus untuk mining. Hasil-hasil mining ini dalam software itu kita masukkan alamat wallet kita. Sebagai miner kita harus punya wallet. Bagaimana kalau kita nggak punya wallet? Kita bisa menggunakan wallet kita yang ada di exchange. Jadi langsung dikirim ke exchange. Tapi harus hati-hati karena exchange biasanya tidak suka atau tidak mau walletnya itu digunakan untuk menerima koin yang sumbernya. Jadi kalau kita benar mining harus dari miner. Jadi harus hati-hati di situ. Yang lebih bagus kita mempunyai wallet pribadi kita. Wallet ini untuk menyimpan kripto dari aktivitas mining. Jadi wallet kripto ini adalah software atau perangkat lunak, bisa online, bisa dibuat offline, atau istilahnya hot wallet dan cool wallet. Untuk penggunaannya menyimpan, mengirim, dan menerima kripto. Sedangkan wallet ini memiliki kunci private ya. Jadi selain password itu ada prasanya, ada prasa di sini biasanya ada 12 kata itu sebagai kunci. Jadi saat perangkat, misal kita install walletnya di handphone kita, hilang handphone kita install lagi di handphone yang lain, prasa ini sudah kita simpan dalam bentuk kertas, catatan di buku atau di mana kita simpan secara aman. Ini yang bisa untuk mengaktifkan kembali wallet kita. Jadi kita nggak seperti bukan bikin baru, tapi wallet lama kita di perangkat yang lain, itu bisa seperti itu. Jadi sangat penting. Jadi ini adalah penjelasan tentang mining. Jadi apa itu miner, bagaimana kripto itu di mining, dan mining itu dibagi dua, yaitu solo mining dan pool mining. Jadi semoga penjelasan sederhana ini bisa dipahami, dan kita membahas kripto itu bukan hanya grafik, harga, kapan beli, kapan jual, tetapi kegunaannya dalam dunia ini seperti apa. Kripto itu seperti apa. Jadi kita sudah harus pahami bagaimana kripto tersebut. Oke, jumpa lagi dalam video-video lainnya. Terima kasih.